ini soalnya ada banyak ya. Berapa ini? 50 lebih. Ini saya pilih beberapa soal saja yang kira-kira mewakili dari subbab yang telah saya sampaikan. Saya merujuk dari Masterton. Ya. Baik, ini nggak sama ya antara kelas A, kelas B, kelas C, soalnya saya bedakan ya. Nanti kalian punya koleksi soal banyak ya, nanti saya upload di YouTube ya pasti. Oh ya, yang kelas C sama kelas B sudah saya upload di YouTube ya. Tetapi yang kelas B karena tadi pagi ya belum saya masukkan ke VLM ya, YouTube-nya. Ya, baik kita mulai. Ya. Ini tentang prinsip aliran panas. Nomor 1, nomor 2 ini sudah dibahas ya. Nomor 3 sudah belum ya? Nomor 3. Atau yang agak beda aja ya. 1, 3 itu lupa bahas apa belum. Tapi 1, 2, 3 ini mirip. 4 mirip ya. 5 ya. Kita coba nomor 5. 5 ini the specific heat of aluminium ya. Jadi kan CP-nya aluminium adalah 0,902 Joule per gram derajat Celcius. Berapa banyak panas yang diserap? Ya, berarti Q-nya, heat absorbed ya. Q-nya jawabannya harus positif karena dia absorb. Berarti kan lingkungan ditransfer ke sistem. Ya. By an aluminium python with a mass of 473 gram ya. Massa aluminiumnya 473 gram, suhunya naik dari suhu ruangan 23 derajat Celcius ke suhu oven 327 derajat Fahrenheit. Nah, ini satuannya diubah, ini hati-hati. Nah, baik, saya tak buka soalnya di laptop juga, nanti biar nggak bolak-balik. Nah, baik, chapter 8 ya, nomor 5 ya. Di sini ada aluminium ya. Ada aluminium, dia memiliki CP sama dengan 0,902 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian masanya dia sebesar 473 gram. Ya. Suhunya T1-nya sama dengan 23 derajat Celcius. T2-nya 375 derajat Fahrenheit. Dikonversikan ya. Yang dikonversikan Celciusnya atau Fahrenheit-nya. Yang dikonversikan Fahrenheit-nya ya, diubah jadi Celcius. Karena apa? CP-nya itu satuannya dalam derajat Celcius ya. Jadi menyesuaikan dari CP-nya. Nah, ini diubah, konversikan Fahrenheit ke Celcius. Nah, berarti dia dikurangi dulu ke 32, dikurangi 32, kemudian dia dikalikan Celcius itu rasionya 5,
Fahrenheit itu rasionya 9. Ya, kita hitung 375 dikurangi 32 kalikan 5 bagi 9, 190,55 derajat Celcius. I sama dengan M kalikan CP kalikan delta T, atau delta T-nya bisa ditulis T2 min T1. Ya. M-nya 473, satuannya gram. Ya, ini perhatikan satuannya ya. CP-nya sudah dalam gram juga, ya. Berarti sudah nggak usah diubah lagi. T2 190,55 dikurangi T1-nya 23. 190,55 dikurangi 23 kalikan 0,902 kalikan 473. 71.484. Ada yang ngitung kira-kira hasilnya beda? Saya ngitungnya dapat segini. Joule. Nah, jawab. Nomor 5, ada yang dibingungkan? Pak, izin. Saya rasa nggak ada ya. Ya, itu kan apa Mas? Yang ditanya itu kan spesifik heat, Pak. Kok yang dicari yang key-nya, Pak? Nomor 5. Oh, nomor 5 ya, maaf Pak. Salah lihat. How much heat is absorbed? Ya. How much heat? Ya, berarti berapa banyak panas? Ya, berarti kan key. Ya. Oh, kamu tadi lihat atasnya atau Mas? Iya, Pak. Lihat atasnya. Atasnya nomor 4 itu memang CP yang ditanyakan. Nomor 5 kok ya ini. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Ya, kita lanjutnya masuk ke kalorimetri. Ya. Nomor 7 ini sudah. 7 ini nanti bisa dilihat di YouTube saya. 8 sudah, ya. 9 sudah, ya. Yang belum aja 11. Ya, 11. Ya, baik, nomor 11, ya. Ketika 35 mili dari 1,43 molar NaOH, suhunya 22 derajat Celcius, dinetralkan oleh 35 mili HCl, ya. Suhunya 22 derajat Celcius. In a coffee cup calorimeter, ya. Ya, ini berarti dia prosesnya berlangsung pada alat ukur kalorimeter yang tipe cangkir, ya. Coffee cup itu kan cangkir, ya. Jadi kalorimeter tipe cangkir. Suhu dari terakhir, ya. Berarti suhu akhir dari larutan 31,39. Naik kan ya.
suhunya naik. Asumsikan spesifik heat dari larutan, dari semua larutan ada 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Massa jenis dari semua larutan 1 gram per mili. And that volumes are additive. Maksudnya volumenya bertambah ya, karena dia NaOH punya volume sendiri, HCl punya volume sendiri. Berarti nanti volumenya dijumlah. Yang A, hitung Q dari reaksi. Baik, kita selesaikan nomor 11. Ya, ini ada NaOH ya plus HCl, nanti dia menjadi NaCl plus H2O. Ya, ini ya. NaOH-nya dia punya volume ya, volume NaOH sebesar 35 mili ya, kemudian konsentrasi NaOH dia sebesar 1,43 molar. Suhunya TNaOH sama dengan 22 derajat Celcius. Kemudian untuk HCl-nya dia punya volume HCl 35 mili, konsentrasinya tidak diketahui ya konsentrasinya. Suhu HCl sama dengan 22 derajat Celcius. Nah, ini ketika dicampurkan suhu naik menjadi ya, berarti kan T akhir sama dengan 31,29 derajat Celcius. Rho semua larutan dianggap 1 gram per mili. Specific heat CP semua larutan sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Hitung Q reaksi. Nah, ini mungkin kalian kalau ngitung ini gini ya, jadi NaOH dicari masanya, HCl dicari masanya dari konsentrasinya, kan gitu kalian mikirnya. Ya, tapi tidak seperti itu. Kalau kalian mencari Q NaOH ditambah Q HCl, yaitu nanti kayak pencampuran biasa. Karena ini reaksinya netralisasi, berarti rumusnya tidak dicari masing-masing Q dari NaOH dan HCl. Nah, bagaimana? Berarti kan butuh ini, yang A, ya, Q reaksi sama dengan M, ya, M NaOH plus M itu massa, HCl, ya,
kalikan CP ya, kalikan T2 min T1. MnOH ya, massa. Kalau rumusnya rho ya, rho kan sama dengan M per V ya. Berarti kalau dia massa ya sama dengan rho kalikan V. Berarti dia ya volume kok gini. Volume NaOH ditambah volume HCl ya kalikan rho ya. Kalikan CP kalikan T2 min T1. 35 satuannya tak samakan dulu ya. Volumenya mili, rho-nya sudah dalam mili ya, nggak masalah ya berarti. Ya, ini 35 tambah 35, rho-nya 1, CP-nya 4,18, T2 31,29. Nah, T1-nya kan sama. Ya. NaOH 22, ya, HCl 22, ya. Sama. Nah, berarti dia ya nggak masalah. Ya, 22. Kalau misalkan suhunya beda, satunya 22, satunya 25, ya dicari ini ya, dicari suhu rata-rata. Ya nanti di bawah saya tambahkan kalau misalkan ada suhu rata-rata itu bagaimana. Ya tapi di luar soal ini. Kita hitung 31,29 kurangi 22 kalikan 4,18 kalikan 70. 2718,254 satuannya, CP-nya Joule, berarti ini satuannya Joule. Nah, ini ya yang A kejawab. Ini pengembangan aja ya. Misal T1 tidak sama dengan, atau gini, misal TNaOH tidak sama dengan THCl. Ya, ini di luar soal ya. T rata-rata bagaimana? Ya, berarti kan T rata-rata atau T average itu cara mencarinya adalah dari fraksinya, ya, dari fraksi NaOH ya, dikalikan T NaOH ditambah fraksi HCl kalikan T HCl. Nah, ini untuk mencari T average. Nah, misal kalau T NaOH-nya tidak sama dengan THCl. Tapi karena sama-sama dua-duanya ya nggak masalah ya, nggak usah pakai rumus ini. Ya barangkali kalau di kuis misalkan saya modifikasi soalnya ya biar nggak sama persis nyuntut dari YouTube saya, ini saya bikin seperti ini ya. NaOH-nya 25, HCl-nya 30 gitu misalkan ya, jadinya kayak gini. Ya, kita lanjut ke B. Hitung 1 mol NaOH. Nah, gini. Dari 1 mol NaOH, ya, berarti cari dulu ya.
Ini data yang di atas, ya. Ini untuk berapa ini? Ini kan bisa diketahui dari sini. Ini NaOH-nya ada volume, ada molaritas. M sama dengan N per V. Maka N sama dengan M kalikan V. Ini untuk NaOH. Ini untuk NaOH. Nah, kita hitung ya. N sama dengan M-nya NaOH 1,43. Nah, V-nya hati-hati ya. V-nya ini dalam liter. Nah, ini V-nya dalam liter. Nah, berarti 0,35 dibagi 1000. Ya. Karena dijadikan liter, mili ke liter kan bagi 1000. N sama dengan hitung ya, 1,43 kali 35 bagi 1000. 0,05005 mol. Nah, sekarang kita logika kayak gini aja. Ini mol, ini Ki. Kita logika kayak gini aja. Kalau molnya 0,05005, itu Ki-nya sebesar 2718,254. 2718,254 ya. Kalau 0,05005 Ki-nya segini. Kalau 1 Ki-nya berapa? Ya. Atau Ki netralisasi ya. Ini sama ya, ini netralisasi juga. Nah, gini. Nah, sekarang hubungan Ki dengan mol itu gimana? Ki sama dengan M kalikan CP kalikan delta T. Ki sama dengan M ya. Massa itu kan berarti mol kalikan MR atau AR ya, kalikan CP kalikan delta T. Ya. Sekarang kita lihat Ki dan mol. Ya. Ini kan dia berbanding lurus. Ya. Berbanding lurus. Nah, karena dia berbanding lurus dan nggak ada pangkat-pangkatnya sama sekali, maka bisa dibuat rumus rasio. Ya, rumus rasio berarti Q1 per Q2 sama dengan mol 1 per mol 2. Yang 1 itu yang diketahui, yang 2 itu yang ditanyakan. Q1, lihat aja ini, 2718, 254 per Q2. Oh, ditanyakan Q2 ditanyakan, tulis saja Q2 per mol 1 0,05005, 0,05005, mol 2-nya 1. Maka Q2 sama dengan 2718,254 bagi 0,05005.
5431,77 Joule. Udah jawab, ini jawabnya. Nomor 11 ada yang tanya? Izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Itu untuk rumus tadi mencari T average. Itu X-nya fraksinya fraksi mol atau fraksi massa atau fraksi apa, Pak? Apa fraksi perbandingannya gitu, Pak? Fraksi mol atau fraksi massa? Fraksi dalam partikel. Fraksi mol, Mas, kalau ini. Ya. Ya, karena dia ini kan ya. Kalau partikel kan dia berkontaknya dalam ini ya. Hitungannya itu hitungan mol ya. Jadi dia fraksinya fraksi mol. Pak, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang tanya? Nggak ada yang bingung ya? Ini. Kalau nggak ada yang bingung, ya kita lanjutkan ya, supaya dapat banyak ya. Dua belas ini netralisasi ya, sama dengan 11. Beda angka saja. 13 sudah, 14 sudah, ya nanti bisa dilihat di YouTube. 15 ya. Nah, 15 sekarang. Kita bahas nomor 15 ya. Isooktan. Isooktan itu komponennya bensin itu ya. Isooctane is a primary component gasoline and give gasoline its octane rating. Jadi isooktan itu komponen primer dari gasoline. Gasoline itu bensin. Dan memberikan nilai oktan, ya, memberikan nilai oktan dari suatu bensin. Ya. Semakin banyak isooktannya ya dia angka ini ya, angka oktannya semakin tinggi. Burning 1 mili ya, dibakar 1 mili isooktan densitasnya 0,688 gram per mili, rilis 33 kilojoule of heat. Ketika dibakar 1 mili isooktan densitasnya 0,688, dia melepaskan kalor 33 kilojoule. Ketika 10 mili isooktan dibakar di dalam bom kalorimeter, suhu dari bom kalorimeter, nah ini kata kuncinya ya, bom kalorimeter. Hati-hati. Berarti kan ada Ki kalorimeter dan Ki H2O. Ketika menggunakan bom kalorimeter, temperatur bom dan temperatur ya, suhu bom dan air dia naik dari 23,2 ke 66,5. Bom kalorimeter mengandung air 1 kilo. Berapa heat capacity? Berapa CP ya? CP dari kalorimeter. Yang ditanyakan CP kalorimeter. Ya, mari kita kerjakan. Nomor 15. Saya tak lihat di laptop soalnya. Ini ada isooktan.
Isooktan itu kan berarti C8H oktana, alkana 18 ya. 2N plus 2 kan ya, dibakar jadi CO2 plus H2O 8 hanya 9. O-nya setarakan 8 tambah ini 16 kan ya, 16 tambah 9 25 12,2 nggak cukup ya, 12,5 ya. Ini fasanya liquid, fasanya gas, dibakar uap air, gas. Apabila 1 mili C8H8 dibakar ya, menghasilkan Ki sebesar 33 kilojoule, atau ini Ki1 ya. Berarti yang 1 mili ini kita sebut sebagai V1. Ini Ki1, ini V1. V1 sama dengan 1 mili. 1 mili itu nulisnya M-nya kecil, L-nya besar ya, karena liter itu biasanya huruf di depannya besar. Kemudian suhunya naik ya. T1 sama dengan 23,2 derajat Celcius. T2 sama dengan 66,5 derajat Celcius. Massa air ya, massa 2O sama dengan 1 kilo. 1 kilo itu kan 1000 gram. Ada yang belum ditulis ini. CpH2O ya. Biasanya kan di soal atasnya tadi ya, CpH2O itu sebesar ya, soal kan ada CpH2O. Saya lihat data atasnya. Soalnya yang mana ya? Nomor 15 ya tadi. .18 Joule per gram derajat Celcius. CP-nya kan ini. Ya. Kan persamaannya gini ya. Ki reaksi sama dengan min Ki kalorimeter plus Ki H2O ya. Di PPT saya kan gini. Di Masterton juga gini juga ya rumusnya. Nanti bisa dilihat. Ki reaksi ya. Ki reaksi kalau dijabarkan lagi min Ki kalorimeter C besar ya, kalikan delta T ditambah ya, M CpH2O ya, kalikan delta T ya. Ini kan ya. Nah, sekarang yang jadi masalah Ki reaksinya ya. Ki reaksinya berapa?
Kita lihat lagi kalimatnya. Ini yang diketahui apabila 1 mili isi oktan dibakar menghasilkan Q sebesar 33 kilojoule. Oh, ini rilis ya. Rilis itu berarti Q-nya negatif ya. Sorry, negatif ya, ada negatifnya. Negatifnya lupa saya tulis ya. Ada kata-kata rilis itu tadi ya. Kata-kata rilis. Rilis 33 kilojoule. Apabila 1,33, ketika 10 isooktan dibakar, entalpi reaksinya berapa? Ya, berarti kan gini. Ini volume, ini Q, ya, ini. Apabila 10 mili, ya, apabila 10 mili dia Q-nya sebesar 33. Sorry, 1 ya, 1 mili Q-nya 33. Apabila 10 mili Q-nya berapa? Di reaksi. Nah. Volume ini kan ini ya, dia kalau volumenya semakin banyak ya, maka masanya semakin banyak juga. Massa berbanding lurus dengan Q. Berarti ini bisa dibuat rumus rasio juga karena dia sama-sama berbanding lurus. Q2 Q1 per Q2 sama dengan V1 per V2 sama dengan Q1-nya 33, Q2-nya tulis Q2 V1 1, V2 10. Maka dia Q2 sebesar 330 Joule. Q2-nya. Q2 adalah Q reaksi. Q2 sama dengan Q reaksi. 330 Joule. Nah, ya ini tinggal masukkan aja. Masukkan, ini rumusnya saya tulis lagi. Q reaksi ya, sama dengan min. Sorry, ini min-nya kurang ya. Nah, min-nya mesti saya lupa nulisnya ya. Min. Nah, ini ya, rilis Q. min, ya, min. Kemudian ini C besar kalikan T2 min T1 delta T kan ya, plus M H2O kalikan CP H2O kalikan T2 min T1. Ini ya. Min 330 min C, ini yang ditanyakan. T2-nya T2-nya berapa tadi? 66,5. 66,5, T1-nya 23,2. Plus massa H2O 1 kilo. 1000 gram. Soalnya CP-nya sudah dalam gram. Ya, hati-hati ya, CP itu kadang satuannya nggak per gram, tapi per kilo. Ya, hati-hati, itu beda nanti nilainya. Enam 66,5 kurangi 23,2. Nah, ini dah hitung ini berapa? Min 330 min ya, 66,5
dikurangi 23,2. 43,3 C plus 43,3 kalikan 4,18 kalikan 180,994. Sebentar. Kok nilainya jomplang gini? Saya lihat lagi sih. Masih kilojoule, Pak. Oh, kilojoule ya. Oh iya. Ya. Oh iya. Kilojoule. Kilojoule. Ini kilojoule ya berarti ya. Ini kilojoule. Nah, gini ya. Makanya nilainya kok aneh gitu ya. Satu besar banget, satu kecil banget. Ini ya. Minusnya coret kan hilang. Ya. Ketika 0,000 dikurangi 180 3,3 C sama dengan 149,006 C sama dengan 3441,25 Joule. Ini ya caranya. Ya, tadi saya lupa mengkonversi satuannya. CP-nya dalam Joule, ya, tapi Q-nya yang saya masukkan tadi belum saya rubah ke Joule. Ini sudah saya rubah. Joule per satuannya C, massa airnya gram. C besar, nggak ada masanya ya berarti. Nah, gini. C sama dengan 341,25 Joule per derajat Celcius. Ini ada yang tanya, ini agak panjang ya caranya, mengerjakannya butuh 2 halaman sampai. Ini ada yang bingung? Ada bingung nggak? Nggak apa-apa ya, tanya sama saya. Bingung.